izin mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin mengambil alih. Perkenalkan, saya Diaulia Amana selaku moderator untuk kelompok 8 yang bertugas memaparkan materi statistik non-parametrik. Boleh di next slide-nya. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Stephen Eleazar Semanoro. Yang kedua ada saya sendiri Diaulia Amana. Kemudian Siti Mardatila, Rifki Ihlas Surkhair, dan Faris Habibi. Selanjutnya, kami akan langsung memaparkan materi terkait statistik non-parametrik. Saya persilakan kepada Saudara Stephen untuk memaparkan materi. Baik, ini saya akan lanjut ke definisi NPAR. Statistik non-parametrik disebut juga statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak. Statistik non-parametrik biasa digunakan untuk melakukan analisis pada data nominal atau ordinal. Next. Pengertian statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah metode statistik yang tidak memerlukan asumsi tentang parameter populasi yang diuji, tidak menggunakan parameter khusus dari populasi, dan tidak mensyaratkan distribusi data normal. Metode ini cocok untuk data kategorial atau berbentuk ranking, sering digunakan dalam penelitian sosial, dan bisa digunakan untuk analisis data skala nominal atau ordinal, terutama ketika data tidak berdistribusi normal dan jumlahnya kecil, 30 lebih kecil dari N. Selanjutnya, bacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan perbedaan antara statistik non-parametrik dengan parametrik. Yang pertama, dari segi asumsi. Statistik parametrik memerlukan asumsi tentang populasi seperti distribusi normal dan variasi yang sama. Sementara statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi tertentu kecuali berdistribusi kontinu. Yang kedua, ada dari segi jenis data. Statistik parametrik cocok untuk data interval atau rasio dengan ukuran sampel relatif besar. Sedangkan statistik non-parametrik lebih sesuai untuk data nominal atau ordinal dengan ukuran sampel relatif kecil. Next. Kemudian ada penggunaan metode statistik non-parametrik. Nah, metode statistik non-parametrik ini bisa digunakan ketika syarat-syarat pada statistik parametrik tidak dapat dipenuhi, seperti data yang tidak berdistribusi dengan normal ataupun homogenitas varians. Yang kedua ada jika data bersifat kategorikal. Kemudian ada ketika distribusi data tidak diketahui atau tidak normal, ketika data tidak diambil secara acak, kemudian cocok untuk data berskala nominal atau ordinal, ideal untuk data dengan jumlah kecil atau kurang dari 30. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Siti Mardatila. Baik, izin melanjutkan pemaparan materi dari dia. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan statistik non-parametrik. Dimulai dari keunggulan, yang pertama ada memerlukan sedikit asumsi, mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang kedua, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, terutama jika dilakukan secara manual. Ketiga, mudah dipahami oleh peneliti dengan latar belakang non-statistik atau matematika. Yang terakhir, cocok untuk data dengan skala pengukuran lemah seperti nominal atau ordinal. Selanjutnya, kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama, kadang-kadang menggunakan prosedur non-parametrik meskipun kasusnya dapat ditangani dengan prosedur parametrik, mengakibatkan pemborosan informasi. Yang kedua, membutuhkan banyak perhitungan yang bisa menyita waktu dan monoton. Selanjutnya ada jenis-jenis uji statistik non-parametrik. Yang pertama ada uji binomial. Uji binomial biasa digunakan untuk jenis penelitian deskriptif dan tujuan uji statistik untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya memiliki dua buah kategori
atau skala nominal berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal. Uji binomial menguji hipotesis yang berhubungan dengan proporsi suatu populasi tertentu. Jenis data pada uji ini adalah nominal dua kategori atau variabel dikotomi. Hasil dari uji binomial ini bersifat mutually eksklusif dan saling independen, di mana hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil lainnya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, uji kesesuaian chi-kuadrat. Uji ini disebut juga dengan chi-square atau chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik di mana dilakukan pada dua variabel. Skala data kedua variabel adalah nominal. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis distribusi data pada satu populasi. Beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut dengan actual count F0 sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Uji kesesuaian chi-kuadrat atau goodness of fit bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Uji ini membandingkan dua distribusi yakni frekuensi harapan atau teoritis dan frekuensi observasi atau sesuai kenyataan. Yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. Menguji uji kecocokan atau goodness of fit yaitu pengujian tingkat kesesuaian antara serangkaian nilai sampel atau skor yang diamati dengan sesuatu sebaran tertentu. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan satu sampel. Jenis data pada uji ini adalah skala ordinal. Konsep dasar yang digunakan dalam uji ini adalah membandingkan distribusi normal data dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan telah diasumsikan normal. Yang keempat, uji median. Uji median merupakan uji yang digunakan untuk jenis penelitian komparatif dan memiliki prosedur yang paling sederhana untuk menguji signifikan hipotesis komparatif dua sampel independen dengan melihat apakah populasi tempat sampel berasal mempunyai media atau nilai tengah yang sama atau tidak. Data pada uji ini paling tidak memiliki skala ordinal. Hubungan antara kelompok pada uji ini bersifat independen. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Faris. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu uji Mann-Whitney. Uji ini merupakan alternatif uji beda dua rata-rata parametrik dengan menggunakan referensi distribusi T, sampel-sampel berukuran kecil. Uji ini digunakan pada jenis penelitian komparatif untuk menguji hipotesis mengenai median dari dua populasi yang saling bebas, independen. Jenis data pada uji ini berskala ordinal. Yang keenam yaitu uji McNemar. Uji McNemar merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua buah populasi yang saling berpasangan dependen. Pada uji McNemar, sekelompok subjek penelitian, misalkan sekelompok orang, memberikan suatu penilaian sebelum dan sesudah perlakuan. Masing-masing subjek penelitian hanya memiliki dua macam penilaian, dichotomous outcomes, untuk setiap perlakuan yang diberikan. Oke, next. Yang terakhir yaitu uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui distribusinya atau dapat dikatakan untuk menguji perbedaan median dua populasi berdasarkan median dua sampel berpasangan. Uji ini selain mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar relatif perbedaannya.
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa uji peringkat bertanda Wilcoxon memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan uji tanda. Data pada uji ini berskala ordinal dan jenis penelitiannya komparasi membandingkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melaporkan materi. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman raise hand jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Waktu saya akan membacakan kesimpulan. Dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa statistik non-parametrik adalah alat yang kuat dalam analisis data ketika asumsi tentang distribusi populasi tidak terpenuhi. Dengan kemampuannya yang fleksibel, metode ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Semoga pemaparan materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada teman-teman terkait konsep dan aplikasi statistik non-parametrik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyimak. Saya serahkan kepada kelompok selanjutnya. Terima kasih.